Masehi kalau kita siapa? Masih Isa bin Maryam. Ya, Masih itu seorang nabi, anak daripada Sayyidatina Maryam. Menurut mereka Masehi itu ilah hukum Tuhan mereka Yesus. Maka oleh karena itu kita jangan terlalu cinta kepunya orang, tapi cintailah punya kita. Tapi saya yakin semua yang hadir di sini pasti semuanya hafal punya orang. Saya yakin Januari Februari itu lancar di sini. Tapi kalau saya tes satu-satu yang punya kita pasti ada yang tidak dapat ini. Boleh kita uji? Gak ragu kan? Boleh. Kita Muslim, amalkan punya kita. Kalau Januari itu, hafal semua di sini. Januari, Februari, Maret, April. Jangankan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan pun banyak orang kita yang hafal itu. Desember, November, Oktober, September, Agustus, Juli. Coba kita punya kita dari belakang. Zulhijjah, Zulqa'dah, Syawal, Ramadan. Boleh kacau lagi ada Sya'ban, ada yang baca. Itu tanda buktinya kita jarang mengindahkan mencintai punya kita. Sampai ada orang sekarang dia Muslim tapi membuat nama anak pakai punya orang. Lahir anak bulan Agustus, kasih nama anak dengan Siti Agustina. Kenapa dibuat Siti Agustina? Bu Hajah kata kita, ibunya Haji. Kenapa dibuat Siti Agustina? Iya gini Pak Ustaz, dia pas lahir di bulan Agustus. Tidak tahu di Agustus itu bulan punya orang. Padahal apa salahnya lahir anak bulan Muharram dikasih nama dengan Ahmad Muharramna, kan bagus itu. Kata main sepak bola Mesir, Ahmad Muharramna, bagus itu. Ya panggilannya bisa Ahmad, bisa jangan haram. Nanti anak haram pula, nanti marah pula ayahnya. Lahir anak bulan Rajab, kasih nama dengan Siti Rajabna. Kalau dia kembar Siti Rajabna, Siti Rajabni, panggilannya kan bisa Jabna Jabni, enak ya. Lahir anak bulan Ramadan, kasih nama Siti Ramadanis, bisa panggilannya Siti, bisa Rama, bisa Manis. Kita punya kenapa? Kita tak pakai punya kita. Nih, maka satu yang kita ambil, cintailah produk kita. Islam punya produk, Nabi Muhammad sudah mewariskan, amalkan itu dan ambillah itu. Maka kasihan kita kalau kita mengaku seorang Muslim, ta'abbud beribadah kepada Allah, ternyata bulan-bulan Hijriah pun kita tak tahu. Punya sejarah loh, Arba'atul Hurum, 4 bulan haram, 12 bulan ada 4 haram kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran. Apa maksud haram ini? Maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Mataiful Ma'arif, kama fihi makanun haramun wa zamanul haram. Sebagaimana ada tempat-tempat haram, ada pula waktu-waktu haram. Tempat haram mana? Makkah, Madinah. Ini namanya tempat haram, maka bernama tanah haram. Apa maksud tanah haram? Allah menjelaskan dalam Al-Quran, tak boleh orang musyrik, tak boleh orang kafir memasukinya. Kenapa? Fa innaha najas. Mereka bernajis. Maka tanah haram itu tanah suci. Bulan haram, bulan suci. Jadi tak boleh kita masuk tanah haram itu, orang kafir tak boleh masuk. Kan ditulis itu. Pas kita dari Jeddah atau kalau dari Madinah dan masuk Tan'im, itu ada tertulis besar plakat ini. Bidayatul haram mamnu li ghairi muslimin. Permulaan tanah haram dilarang masuk bagi orang kafir. Non muslim tak boleh masuk. Datang kita ke Mekah. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita di sini bisa ke Mekah. Amin. Pas masuk itu tak boleh. Kenapa tak boleh orang kafir? Allah menjelaskan karena orang kafir itu bernajis. Maka mereka tak boleh masuk tanah suci, tak boleh masuk mereka tanah haram. Lah, di mana letak mereka bernajis, Ustaz? Jelas, orang kafir ada najis aini, ada najis maknawi. Mana najis aini? Tengok, orang kafir bedanya dengan kita Muslim. Kita sudah dikhitan. Khitan kan? Semua sini sudah khitan?
Kalau belum, buat sekali lagi kayak vaksin, ada vaksin kedua kali. Khitan itu menghilangkan najis. Orang kafir di khitan ini tak ada di mereka, maka pertama mereka bernajis. Kita khitan ini wajib pak, wajib kita khitan. Maka salah satu teka-teki, apakah sunat tapi hukumnya wajib? Apa itu? Sunat adalah dia sunat tapi hukumnya wajib dia. Namanya sunat tapi hukumnya wajib, dipotong. Kita Islam alhamdulillah itu bibit penyakit kotoran dibuang di kita. Cuman kita orang Melayu agak terlambat membuang ini seperti ini. Kita membuangnya anak kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD, ya kan? Kalau orang Arab, anak di usia 7 hari langsung dikhitan. Hari ini lahir, pas di hari yang ke-7 diberi nama anak, disembelih kambing untuk akikahnya, langsung anak dikhitan atau disunat. Itu orang Arab. Cuman ada mitosnya orang kita. Katanya kalau anak terlampau kecil dia dikhitan agak kerdil atau lambatnya. Kalau bahasa kaminya taucek kan ya. Tahu taucek? Apa bahasa Indonesia? Orang cat ugaan dengan kerdil apa ya? Lambat besarnya. Nah, itu mitos sudah ada. Buktinya orang Arab tengok usia 7 tahun anaknya dikhitan besar-besar badannya. Jadi yang membuat badan besar ini bukan karena khitan, itu faktor makanan. Orang Arab makannya daging, telur, ikan, ayam. Orang kita makannya teri. Apa lagi? Tempe, nasi. Nah, ini makannya wajar kecil. Orang Arab makan besar, khitannya di usia 7 hari. Islam dari kecil sudah diajarkan membuang kotoran. Kulfun, kan ada kulfun dalam bahasa hadis, ada kulfun. Itu yang dipotong, kan yang dibuang itu kan kulitnya, bukan isinya. Isinya jangan buang pula lagi. Itu untuk masa depan kita itu akhir, buang-buang. Kan sudah ada yang buang isinya, jangan. Itu masa depan kita tuh. Yang dibuang itu cuma kulfun, bukan zakarun. Kalau zakat itu isi, yang dibuang itu kulfun itu kulitnya. Iya kan? Ada di sini yang dibuang isinya. Wah, itu gagal masa depannya nanti itu. Masa depan kita kulfun. Ternyata di kulfun itu ada najis. Najis itulah yang dibuang. Maka di kita ini bedanya di Arab, memang kita ini banyak tradisi-tradisi, tapi Masya Allah luar biasa. Di kita kan kalau tradisi khitan itu, di kita kan khitan itu kan ada walimah khitan kalau di Melayu gitu. Ada walimah khitan, baca marhabanan, ada baca salawat. Itu tradisi yang luar biasa Masya Allah. Orang-orang Arab ini yang tak ada. Makanya di usia kecil, di usia 7 hari, mereka sudah dikhitan. Mereka tidak ada punya acara-acara. Kita punya acara, anak kelas 5 SD, kelas 4 dikhitan. Dibuat acara. Yang luar biasanya, orang-orang pun datang. Tetangga di sana, famili datang. Ada yang bawa buah, ada yang bawa makanan. Lebih banyak bawa uang. Lebih banyak bawa uang. Dan itu yang paling yang agak ekstra yang sedikit itu harus dilihat pula punya kita ini. Di daerah kampung saya seperti itu. Jadi kalau datang ibu-ibu, nenek-nenek, nak cu, cepat sehat ya nak, silau bukaan. Tapi dapat amplop akhir. Amplop. Jadi saya masih ingat dulu ketika Kintan itu bisa beli Honda dulu. Oh, bisa beli Honda dapat dari Kintan itu. Nah, datang lagi orang, datang lagi tamu. Oh, cepat sehat ya, cepat kirimnya. Ini buka bulan dari rumah. Nah, amplop diletakkannya di bawah bantal kita. Kita kan tidur itu kan tergantung itu kan. Pakai kain itu. Jadi saya agak protes dulu. Jadi kata saya ke
ada ponaan saya yang lagi khitan. Kata saya, kenapa kok lihat-lihat seperti ini? Kata saya ke orang tua, ada ibu-ibu, orang tua, nenek-nenek di kampung itu. Kata dia, Ustaz itu tak tahu, kata dia. Apa masalah? Justru semakin sering dilihat oleh orang perempuan, ini tambah cepat keringnya, kata dia. Jadi lupa itu tuh baru cepat. Makanya saya heran, kok ibu-ibu ini suka hobi melihat itu tuh. Setiap ada anak kita, datang ibu tengok dari tidak. Datang lagi ibu letakkan amplop di bawah bantal, silau terang. Kan dibuka itu kain sarung itu, dibukanya copek bayam yo gitu. Amplop. Nanti datang lagi copek yo gitu dia. Jadi kata nenek tadi, justru Ustaz kata dia, justru kalau sering dilihat oleh ibu-ibu pula maka copek keringnya kata dia. Jadi kata ibu tadi, Ustaz ada musuh, Ustaz kaji itu lagi kata dia. Maksudnya belum jumpa Ustaz yang itu lagi. Ada dulu mitos kata saya. Saya bilang keponakan saya, jangan mau dilihat oleh ibu-ibu itu kata saya. Bayangkanlah nanti kalau seandainya yang disilau itu jadi imam, makmumnya yang menyilau, bagaimana kira-kira menurut antum itu? Pas salat Allahu Akbar, kata ibu, burung imam tu saya dulu pernah lihat. Makanya tak elok. Yuk di Muruah itu berlaku sampai sekarang di kampung saya berlaku itu. Saya tak tahu kalau di sini macam itu juga. Iya mungkin. Melayu lah umumnya macam itu. Ya cepat keringnya, ya kasihnya duit. Kan anak-anak baru Ustaz. Iya sekarang dia yang anak-anak. Besok dia akan menjadi orang besar. Besok dia menjadi ulama besar. Jangan nanti ketika kiai itu berfatwa, hukumnya haram kata kiai. Kata jemaah di belakang, kiai itu pandai pula bilang haram. Kita nengok burungnya dulu. Bentuknya jadinya. Saya bilanglah kemenangan saya waktu itu. Kata saya kemenangan saya. Jangan mau dilihat itu tuh sama orang, kata saya. Jangan mau. Dijawablah oleh kemenangan saya ini. Biarlah kau ini kan dapat duit katanya. Kalau tak jawab tak dapat itu. Tapi itu tradisi. Halal akal khair, tak ada masalah ya. Dan yang paling penting adalah membuang kulfun khitan. Maka penyebab khitan itulah orang-orang kafir terhalang masuk ke tanah haram. Apalagi kehebatan tanah haram, Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan dalam riwayat, fayudha'afu likulli khairin wa likulli syarrin. Dilipat gandakan pahala, dilipat gandakan pula dosa apabila kita melakukan dosa di tanah haram. Itu hebatnya tanah haram. Jadi berdusta di tanah haram berbeda berdusta di tempat kita ini. Mencuri di tanah haram berbeda dosanya dengan mencuri di tempat kita. Yudha'af, dilipat gandakan. Makanya saya sampaikan ke jemaah haji, jemaah umrah, kalau nak berdusta, kalau nak mengunjung orang, tunggulah nak pulang dulu gitu. Pulang ke Indonesia karena yudha'af, dilipat gandakan dosa. Makanya saking berakhlaknya Sayyidina Umar ibn al-Khattab kepada kawasan tanah haram, Umar ibn al-Khattab tak pernah gaib buang air besar di tanah haram, tak pernah. Itu Umar ibn al-Khattab. Semenjak dia masuk Islam, semenjak beliau mendengar haram Makkah dari sana ke sana kata Rasulullah, dia tak pernah buang air besar di tanah haram. Jadi kemana? Di luar tanah haram. Ketika beliau akan buang hajat, terasa perut nak sakit, beliau pergi ke Hudaybiyah. Dia ambil kuda yang pergi dia ke Hudaybiyah agak 4 kilo, baru dia di sana buang air besar. Begitu dia memuliakan tanah haram. Sekarang mana ada orang yang seperti itu? Tak ada. Belum sampai ke Hudaybiyah ada tu keluar nanti kalau dia berjalan. Itu mulianya tanah haram. Tanah mulia. Masa waktu ada yang mulia. Mana? Ini dia. Arba'atul hurum. 4 kemuliaan. 4 bulan yang mulia yang disebut dengan bulan haram. Salasatul mutawalliyat. 3 berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 1 yang terpencil yaitu Rajab. Ini bulan yang disebut dengan bulan haram.
Tempat haram sudah kita baca. Ada masa haram. Apa kehebatan bulan haram? Sama kehebatan bulan haram dengan kehebatan tempat haram. Maka di sana di ayat disebutkan fala tadlimu, jangan kamu berbuat zalim di dalam bulan haram. Tak boleh. Ini dalam bulan haram berperang tak boleh. Bunuh membunuh tak boleh. Melakukan maksiat tak boleh dalam bulan haram. Begitu juga melakukan ketaatan di bulan haram, Allah lipat gandakan daripada pahala kita. Jadi salat kita di bulan Muharram ini berbeda salat dengan bulan depan pahalanya. Duduk di majlis ilmu di bulan Muharram seperti hari ini berbeda pahalanya dengan duduk nanti di majlis ilmu di bulan setelah bulan Muharram. Mulia bulan Muharram. Saking mulianya bulan Muharram itulah banyak peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Seperti perkataan Imam Ali Al-Ajhuri rahimahullah ta'ala, dinukilkan oleh Imam Ihsan Al-Jamfasi dalam Manahijul Ibad fi Syarhil Irsyadul Ibad dari Imam Az-Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Apa keistimewaan bulan Muharram? Allah terima taubatnya Nabi Adam. Allah sehatkan Nabi Ayub dari sakitnya. Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Allah selamatkan Nabi Nuh dari badai taufan. Itu semua di dalam bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Allah hijrahkan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Terjadi di dalam bulan Muharram. Ini perlu kita ingat hari ini kembali. Allah menyuruh dalam Al-Quran, وَذَكِّرْهُمْ بِآيَامِ اللَّهِ, ingatkanlah mereka, siapa mereka? Umat para Nabi, bi'ayamillah, dengan hari-hari Allah. Allah punya hari bersejarah. Apa hari bersejarah? Islam setidaknya ada 4 hari bersejarah. Ada Maulid Nabi, terjadi di dalam bulan Rabiul Awal. Ada Isra Mi'raj, kapan terjadi? Bulan Rajab. Ada Nuzulul Quran di bulan Ramadan. Ada tahun baru Islam, itu ada di dalam bulan Muharram atau hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Kalau kita ulas tentang hijrah Rasulullah panjang sekali, tapi kita ringkaskan. Di dalam Sahih Imam Al-Bukhari disebutkan, dalam kitab Nurul Yakin Khudri Bek juga disebutkan, orang-orang kafir Quraisy kewalahan menghadapi Rasulullah. Islam jaya di luar. Islam sudah berkembang di Yaman yang membawanya Muaz bin Jabal. Islam berkembang di Turki, Istanbul, dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Islam berkembang di Madinah, dibawa oleh Umamah Al-Bahili. Islam berkembang di Mesir, dibawa oleh Amr bin As. Berkembang Islam. Panik orang-orang kafir Quraisy, rapat mereka. Hasil rapat orang kafir Quraisy memutuskan bahwa Muhammad mesti ditangkap, kalau tidak langsung saja dibunuh. Itu hasilnya. Ini luar biasa. Muhammad ditangkap, kalau tidak dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah bersama Ali bin Abi Thalib. Nabi di rumah bersama Ali. Kata Nabi, aku dapat izin daripada Allah melewati Jibril untuk berangkat hijrah ke Madinah. Hari ini ya Rasulullah? Ya, hari ini, kata Rasulullah. Baik. Yang tidur di tempat tidur Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Ini dalil yang dipakai oleh Syiah bahwa khalifah setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Ini yang dipakai. Padahal hadis ini sudah terbantahkan. Apa yang membantahnya? Kesepakatan para sahabat, ijma'ul ummah, bahwa khalifah setelah Rasulullah itulah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kita orang-orang Melayu, setiap 2 rakaat salat tarawih itu ada disebut nama-nama khalifah. Awalul khalifatu lin nabiyyi ka'ala tahqiq amirul mu'minin sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti rakaat berikutnya begitu juga.
Al-Khalifatul Tsani Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Untuk apa itu dibuat oleh ulama-ulama kita? Untuk membentengi pemahaman Syiah masuk ke daerah kita. Nah, sekarang datang teman kita, ada itu bid'ah dulu. Tak ada Nabi mengamalkan katanya bid'ah. Dia tak tahu ni gangguan Syiah bahaya. Menancapkan di dalam otak kita susunan sahabat yang benar menurut ahlu sunnah: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Takkan mungkin Rasulullah pun menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman di dalam rakaat. Tak mungkin. Tapi kita harus tengok ada ilmu namanya maqasid syariah. Untuk nanti kuliah, ambil kuliah, terus lanjutkan pendidikan SMP, SMA, nanti ambil kuliah. Kuliah kalau jurusan agama, di ilmu syariah ada maqasid syariah. Yang dituju itu adalah yang lebih maslahah lagi. Ini Syiah mulai masuk mempengaruhi. Sahabat yang paling pertama itu adalah Ali. Karena Ali yang tidur di tempat tidur Rasulullah, kata Syiah. Pakainya ada Sahih Bukhari. Apa kira-kira jawaban untuk melawan mereka? Kita yang kokoh dengan ahli sunnah, langsung kita jawab, tidak. Kekhalifatnya Abu Bakar As-Siddiq pun juga diakui dan diresmikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka menurut kita ahli sunnah wal jamaah jelas, Abu Bakar khalifah pertama, Umar khalifah kedua, Utsman khalifah ketiga, Ali khalifah kedua. Buktinya hadis penunjang yang kedua, dari sekian banyak sahabat, dari sekian banyak istri engkau ya Rasulullah, siapa yang paling engkau sukai? Siapa yang paling engkau sayangi? Apa kata Rasulullah? Anak dari sahabat yang paling aku sayangi. Siapa sahabat yang paling disayangi Rasulullah? Abu Bakar. Anak dari Abu Bakar istri Nabi siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Amirul Mukminin, Ummahatul Mukminin, ibunya umat mukmin, fuqahaun nisa, ahli fikih dari kalangan perempuan ahlul hadis ketika itu adalah Sayyidah Aisyah. Nabi nak keluar rumah sudah dikepung oleh kafir Quraisy di malam ini. Malam Nabi dapat info dari Jibril, mesti harus berangkat juga malam itu ke Madinah. Dilihat orang kafir Quraisy. Kenapa orang kafir Quraisy ni? Orang kafir Quraisy ni ingin mendapatkan 100 ekor onta. Karena kata Abu Jahal, Abu Lahab, kata Abu Jahal, Abu Lahab, man wajada Muhammad hayyun aw mat falahu mi'atul ibla. Siapa yang mendapatkan Muhammad dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, maka dia mendapatkan 100 ekor onta. 100 ekor onta, satu ekor onta saja 40 juta. Dikali 100 berapa duitnya? Tak ada yang tahu. Menghitung aja tidak pandai juga. Tak punya itu dah. Cuma menghitung aja. Berapa? Ini ada orang bank di sini, orang bank syariah, Bang Rio Kifli Syariah, Pak Dwi. Berapa itu? 4M. 4M itu bukan 4 masker, bukan. 4M yang prokes itu bukan 4M, 4 miliar. Banyak berarti, ya banyak. Maka oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy mengepung Rasulullah di pinggir rumah baginda Nabi. Dilihat, semuanya akan menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun diam, nak keluar tak bisa, pasti mereka tangkap. Bagaimana cara keluar? Di dalam kitab Nurul Yakin Imam Khudribih juga menjelaskan hadis itu. Langsung Jibril datang. Apa kata Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, at-taqudat turab tahta aqdamik. Ambillah Muhammad pasir yang ada di bawah telapak kaki engkau. Nabi rumahnya lantainya tanah, enggak seperti rumah kita. Rumah kita lantainya keramik. Setelah keramik itu yang sekarang ada yang agak canggih itu granit namanya. Nanti sebentar lagi keluar namanya granat lagi. Nabi tak ada lantai rumahnya tanah, asli tanah. Bayangkan tanah lantai rumah. Seperti apa kira-kira itu? Tawaduknya seorang Rasul. Tanah diambillah oleh Rasulullah, tanah yang di bawah telapak kaki. Antarmihim, kata Jibril, lemparkan kepada mereka sambil membaca
ayat di dalam surah Yasin. Apa ayatnya? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَمِنْ lemparkan. Setelah Nabi baca itu, Nabi lemparkan. وَجَعَلْنَا, dan kami jadikan dinding-dinding daripada penglihatan mereka. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, dan mereka tidak bisa melihat. Tak nampak oleh orang kafir Quraisy Nabi lewat di hadapannya untuk berangkat hijrah ke Madinah. Bayangkan itu. Maka kata kiai-kiai, kata buya-buya kita, kalau ingin menghilang katanya baca surat Yasin itu. Nah, antum santri mana yang Ka'bah, mana yang malas salat berjemaah, coba baca ayat ini. Kalau nampak nanti orang tiket, berarti tak mampan lah ayat sama itu. Atau bapak-bapak ini ketika PPKM ini enak baca ayat ini. Ini jalan di stop, kami bukan baru jalan di stop. Atau pas orang razia, kita bawa motor, orang razia depan, Helen lupa memawanya. Coba praktekkan membaca ayat ini. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kata polisi, tapi siap-siapkan juga uang. Siapkan uang. Dia kata polisi tadi pas nulis surat hilang, tanya ke polisi tadi, Pak, nampak saya tadi Pak. Nampak? Emang kenapa kata Pak polisi tadi? Saya padahal tadi Pak baca surat Yasin sebab. Oh, kata polisi ini, saya pun menjelang razia tadi, saya baca Yasin juga katanya. Itu salah satu ayat yang dalam kitab Nurul Yakin itu disebutkan boleh bisa kita menghilang katanya. Baca ayat. Nabi tak nampak. Oleh orang-orang kafir Quraisy tak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Nabi ke mana? Nabi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ini perlu dibaca nih kisah hijrahnya Rasulullah. Nabi datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar menyiapkan makanan, baju, pakaian untuk bekal berangkat. Berangkatlah Abu Bakar dengan Rasulullah. Kemana? Menuju gua. Ada gunung di Makkah itu besar, Gua Tur. Nabi berangkat ke Gua Tur ini dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tinggi gua. Sekarang sudah ada tangga untuk menuju gua. Itu kita mendakinya hari ini, itu habis waktu dari bawah 50 menit. Padahal itu tangga sudah ada. Bayangkan tingginya. Seperti apa kira-kira Rasulullah dahulu hijrah? Tangga tak ada, batu besar, batu runcing-runcing, penerangan pun tak ada. Kalau pakai senter, kalau pakai api, kalau pakai cahaya, pasti nampak nanti oleh orang kafir Quraisy di bawah. Nabi tak ada cahaya, tak ada cahaya sedikit pun yang menerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tetap berangkat dengan Abu Bakar. Abu Bakar sudah khawatir. Abu Bakar cemas. Kenapa? Di Arab itu ada satu muskilah sedikit kalau kita berjalan. Kenapa? Berjalan di Arab kemana saja kita pergi pasti orang tahu. Kenapa? Telapak kaki kita berjalan di atas pasir, sama berjalan di dekat pantai. Telapak kaki kita ini orang tahu menuju mana. Kita menuju rumah sebulan, tahu kenapa? Karena pasir, berjalan di atas pasir. Berbekas telapak kaki kita tadi. Abu Bakar khawatir, Abu Bakar sudah cemas. Ini orang kafir tahu nanti ini ya Rasulullah. Abu Bakar cemas. Tapi ternyata Abu Bakar ini punya anak perempuan namanya Asma. Kakak beradik dengan Sayyidah Aisyah. Aisyah Asma. Asma pagi itu langsung datang ke rumah orang kaya Makkah yang punya 3.000 ekor kambing. Kata Asma, Tuan, hari ini dan 3 hari ke depan izinkan saya yang mengembala kambing Tuan. Kenapa? Kata orang kaya ini. Biarlah saya Tuan, saya lagi tidak ada bekerja. Saya bayar berapa? Kata tukang kambing. Tak usah Tuan bayar, gratis Tuan. Serius engkau? Serius Tuan. Diambillah, digembalakanlah oleh Sayyidah Asma 3.000 ekor kambing. Kemana dihalau oleh Asma? Dihalau 300 ekor, 3.000 ekor kambing tadi bermain makan di bawah daripada Jabal Sur atau Gunung Sur. Untuk apa tujuan Asma? Agar menghilangi jejak telapak kaki Rasulullah. Yang ada telapak kaki apa lagi? Kambing. Tak nampak, ditutup.
Ketika itulah Abu Bakar diuji di atas. 3 hari di atas diuji Abu Bakar. Abu Bakar ni orang yang paling setia kepada Rasulullah. Kita wajib untuk memuliakan Abu Bakar. Sejak Nabi kita menyuruh. Luar biasa. Abu Bakar duduk tarabuk namanya. Tarabuk itu duduk berselo, duduk bersila. Duduk dalam kita Islam kan ada duduk tarabuk, duduk iftirash, duduk tawarruk, duduk apa satu lagi? Duduk rabwah. Seperti apa duduk 4 duduk Rasulullah. Nabi duduk tarabuk, kadang Nabi berselo, tapi jarang Nabi berselo di depan para sahabat. Tarabuk boleh. Ini tarabuk namanya, duduk bersela. Ada lagi duduk iftirash. Duduk tasyahud awal itu disebut dengan duduk iftirash. Ketiga ada duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir tawarruk. Yang ketiga ada duduk namanya rabwah, duduk yang memeluk kaki, memeluk lutut, itu boleh. Tapi kalau ketika khutbah Jumat tak boleh. Seperti ini. 2 kaki diselangi, kemudian dipeluk. Itu boleh, itu sunnah duduk seperti itu, duduk Rasulullah SAW. Tapi ketika khutbah Jumat tak boleh duduk seperti ini. InsyaAllah belum. Biar kita tambah sedikit. Duduk tarabuk. Yang takut duduk rabwah. Ini termasuk duduk ini sunnahkan. Tapi ketika khutbah Jumat tak boleh duduk seperti ini. Tak boleh. Duduk yang tak dibolehkan, yang dilarang Rasulullah, duduk seperti duduk binatang yang sedang dalam keadaan buas. Seperti punggung kaki kita ke belakang semuanya. Itu duduk yang dilarang. Dan letaknya di samping. Kemudian duduk rabwah, tapi dengan bertumpu kepala ke tangan. Ini tak dibolehkan. Ini duduk orang kalah berjudi namanya. Dia piwak nak main dulu lepas apa cara. Ini duduk tak boleh. Tapi kalau duduk sekedar seperti ini boleh. Abu Bakar duduk bersila. Santai Abu Bakar. Buat Abu Bakar tak bergerak sedikit pun. Kenapa? Karena Rasulullah sedang istirahat. Nabi sedang istirahat, Nabi tidur. Dibiarkan terus oleh Abu Bakar tersebut. Ditahan nafas oleh Abu Bakar. Pelan-pelan dilepaskan. Nyamuk pun menggigit, santai Abu Bakar. Batuk pun ditahan oleh Abu Bakar. Tapi ternyata ketika Abu Bakar duduk seperti itu, dalam hadis sahih Muslim, datanglah akrab. Akrab itu kalajengking. Datang akrab, digigit oleh kalajengking tadi paha Abu Bakar. Maka kalajengking itu dalam hadis sahih termasuk hewan yang disunnahkan kita membunuhnya. Ada 5 nih hewan yang dalam hadis sahih kita dianjurkan membunuhnya. Kalau nampak itu harus dibunuh. 5 dia, salah satu yang pertama akrab, bahaya. Jadi antum kalau nampak nanti kalajengking langsung bunuh saja. Jangan ditangkap pula lagi, tambah pula ambil bisanya lagi. Belum dapat bisa, antum tak mampus dia. Kan ada kata Pak D itu kan, kata dia kan kalau ingin kaya ambil bisa kalajengking kan, itu kata dia kan. Dia kan masih ingat kan. Kata dia 1 liter berapa ya? Mahal gitu. Cuma tak ngambilnya per liter 3 kali kena pantai mati gitu buat. Tak boleh, kita dianjurkan membunuh. Nampak kita kalajengking tu, langsung bunuh. Jangan diambil, makruh. Tak boleh kita untuk memelihara. Itu salah satu sunnah kita untuk membunuhnya. Ada 5 hewan ini. Di antara pertama kali ada rakal. Pas digigit paha Abu Bakar masih bisa menahan. Tak bergerak sedikit pun Abu Bakar. Ditahan oleh Abu Bakar. Mulai bisa tadi membiru, hijau di paha Abu Bakar. Mulai berjalan bisa tadi, Abu Bakar masih tahan. Bayangkan antum betapa ujian Abu Bakar, sakit itu. Sakit, tapi sakit bisa ditahan Abu Bakar, tapi air mata tak bisa ditahan oleh Abu Bakar. Menetes air mata Abu Bakar mengenakan pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terbangun. Kata Nabi, "Mabaluka ya Siddiq?" Kenapa hai Abu Bakar, kata Rasulullah? Kenapa hai Abu Bakar, kata Rasulullah? Kata Abu Bakar, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana.
engkau takut, jangan engkau gemetar, Allah bersama kita. Aku tak takut, aku tak gemetar ya Rasulullah. Terus kenapa? Abu Bakar tak juga mau menyampaikan ke Rasulullah karena nanti takut Nabi terpikir hal itu. Kenapa ya Abu Bakar? Nabi Abu Bakar pun diam. Akhirnya dipaksa Abu Bakar mengatakan, aku digigit kalajengking ya Rasulullah. Ketika dilihat di bawah paha Rasulullah, ternyata di bawah paha Abu Bakar besar kalajengking yang menggigitnya, dan paha Abu Bakar pun sudah biru hijau. Kalau terlambat memberikan obat, Abu Bakar pun bisa meninggal dunia. Tapi Nabi ketika itu Allah nampakkan mukjizat Nabi yang kedua oleh Abu Bakar. Nabi tempelkan ibahamihi ala fammihi. Ditempelkan oleh Nabi jempolnya ke langit-langit. Kemudian Nabi usapkan ke bekas yang digigit oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu juga langsung sehat. Itu mukjizat Nabi SAW. Itu setianya Abu Bakar. Kita ada yang bisa setia Abu Bakar itu kepada guru. Oh enggak, karena kita jangankan guru, kepala ayah kita pun mungkin kita dorong langsung mungkin. Ya, Abu Bakar ditahan oleh Abu Bakar. Begitu setianya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi marah, la tasubbuhu. Nabi mengatakan, jangan kalian caci Abu Bakar. Man subbuhu subbuni. Siapa yang mencacinya maka dia mencaciku, kata Rasulullah. Wa man subbuni saqahu ilan nar. Siapa yang mencaciku Allah lemparkan ke dalam api neraka. Maka hati-hati Syiah mencaci Abu Bakar, berjumpa di pengadilan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu setianya Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Nabi air liur. Kalau berbicara mukjizat Nabi tentang air liur panjang. Ada hadis di dalam Sahih Imam Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Riwayat Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa ikut perang melawan orang-orang kafir Quraisy. Terkenalah bagian daripada lengannya Salamah bin Aqwa. Dalam dulu mana ada jahit-jahit, mana ada puskesmas dulu, tak ada. Tak ada, mana ada dulu pakai, tak ada. Kalau sudah terluka seperti itu, dua saja kemungkinan. Bisa sehat karena darah tak keluar. Kalau darah masih keluar, berarti umur orang tadi pendek, dia meninggal dunia. Salamah bin Aqwa dia pegang besar, menganga yang sangat besar, kena pedang. Ditutup oleh Salamah bin Aqwa, datang dia ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong obati ya Rasulullah, tolong obati ya Rasulullah. Nampak oleh Nabi, langsung diludahi lengannya Salamah bin Aqwa oleh Rasulullah. Ketika itu juga langsung sembuh dan sehat. Itulah yang dipakai oleh orang tua-tua kita dulu. Kalau luka langsung dikasih air liur. Cuman enggak langsung sehat, tambah infeksi dia. Apa tak infeksi, belacan pun dimakan ya. Tarasi pun dimakan. Nah, itu beda kita dengan Rasulullah. Jadi kalau kita ungkai kisahnya hijrah Rasulullah panjang, tapi di sana bisa kita ambil kesimpulan hijrahnya Rasulullah adalah karena perintah Allah. Beliau tinggalkan tempat kelahiran beliau, beliau tinggalkan tempat beliau besar, dan beliau berangkat hijrah bersama teman dan sahabat beliau. Untuk apa? Untuk jayanya Islam. Dengan lahirnya, dengan adanya Rasulullah hijrah, kita tahu apa itu manfaat masjid dibina untuk takwa. Setelah itu kita tahu apa pula manfaat daripada pendidikan yang dibangun oleh Rasulullah. Ini yang diamalkan oleh Masjid At-Taubah ini sama seperti Nabi awal hijrah ke Madinah. Nabi buat masjid ussisan littaqwa, Nabi buat namanya Sufah. Nabi juga punya sekolah Sufah. Sufah itu muridnya diantaranya Abi Hurairah, diantaranya Abdullah bin Umar, diantaranya Anas bin Malik. Hampir lulusan Sufahnya Rasulullah itu menjadi ulama-ulama ahlul hadis di zamannya. Di mana Sufah itu? Di belakang masjid Nabi, Nabi tinggikan sedikit. Itu yang disebut dengan ahlus Sufah. Itulah yang dibuat oleh Masjid At-Tayyibah ini. InsyaAllah menghasilkan nanti Abu Hurairah, menghasilkan nanti Anas bin Malik, menghasilkan nanti Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. InsyaAllah Allah takdirkan kita kembali mudah-mudahan di lain waktu. Dan Allah berkahi kehidupan kita. Allah angkat wabak penyakit ini, dan Allah jauhkan kita. Yang sakit Allah sembuhkan, yang meninggal dunia Allah kumpulkan bersama orang-orang saleh. Dan kita pun Allah tambah ilmu, Allah tambah iman, dan Allah istiqamahkan dalam beramal berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف قلوبنا اللهم ألف قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه والحمد لله رب العالمين demikian mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.